Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Jet tempur milik TNI Angkatan Udara mendarat dan lepas landas di Jalan Tol Trans Sumatera. Ruas tol disulap menjadi landasan darurat sebagai bagian dari strategi pertahanan negara. Ruas Jalan Tol Trans Sumatera, kilometer 228 hingga 231, jalur terbanggi besar Pematang Panggang Kayu Agung, menjadi lokasi uji coba pendaratan dan lepas landas pesawat tempur TNI Angkatan Udara dengan memanfaatkan badan jalan tol sebagai landasan darurat. Dua jenis pesawat, yakni Super Tucano dan F-16, meluncur rendah, menyentuh aspal tol, dan berhasil melakukan pendaratan dengan presisi. Tidak lama berselang, pesawat kembali melaju dan lepas landas dengan sempurna. Uji coba dilakukan untuk menguji kesiapan infrastruktur sipil, khususnya jalan tol, agar dapat dimanfaatkan sebagai landasan alternatif apabila dibutuhkan dalam situasi darurat. Sistem pertahanan yang bersifat semesta, artinya pertahanan itu bukan urusan TNI saja tidak, tapi seluruh elemen masyarakat itu terlibat aktif di dalam pertahanan negara kita. TNI Angkatan Udara menegaskan, latihan ini merupakan bagian dari strategi besar pertahanan udara nasional, sekaligus kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman yang dapat terjadi. Pemanfaatan jalan tol ini sebagai alternate landasan bagi pesawat-pesawat tempur bersifat sementara dan situasional. Artinya tidak digunakan secara terus-menerus, kemudian apabila dibutuhkan baru kita gunakan, dan tentunya aspek lain adalah tidak merubah fungsi dari jalan tol ini sendiri. Selama kegiatan berlangsung, ruas tol ditutup sementara. Sterilisasi dilakukan secara menyeluruh untuk menjamin keselamatan dan kelancaran latihan. Dari Tol Trans Sumatera Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno diperiksa di Polda Metro Jaya. Ugroseno diperiksa sebagai saksi meringankan untuk tersangka Roy Suryo CS. Kita bisa lihat pemirsa ini ya, Ugroseno tiba di Polda Metro Jaya didampingi kuasa hukum Roy Suryo CS, Refli Harun. Ugroseno menjadi saksi meringankan untuk tersangka Roy Suryo CS terkait tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Ugroseno memberikan keterangan dalam kapasitasnya sebagai ahli kepolisian dan ahli hukum pidana. Saya menyampaikan kepada pemeriksa atau penyidik, yang pertama berangkat dari laporan polisi, ya kan? Laporan polisi yang dilakukan oleh Pak Jokowi beserta 3 orang lainnya, ya kan? Berkaitan dengan pasal-pasal dugaan tidak pidana 310, yaitu pencemaran nama baik, dan 311 masalah fitnah di KUHP lama ya. Nah, tidak pernah terjadi ada perbuatan delik aduan pencemaran nama baik atau fitnah dengan melaporkan terlapor lebih dari 1. Ya. Jadi sesuai dengan pasal 1 asas-asas legalitas ya, KUHP, dan pasal 2 KUHP yang baru ya, bahwa perbuatan pidana apa secara eksplisit yang dinyatakan sebagai pencemaran nama baik atau fitnah itu tidak pernah dijelaskan ya. Hanya merasa dinyatakan dihina sehina-hinai dan direndahkan serendah-rendahnya seperti itu ya. Jadi saya katakan bahwa laporan dugaan peristiwa tidak pidana itu tidak jelas ya, sehingga itu melanggar ketentuan yang pertama pasal 1 ayat 1 KUHP lama dan KUHP baru juga sama, kemudian ayat 2 KUHP yang baru. Nah, kemudian kalau dilakukan secara bersama-sama ya, itu juga tidak ada secara eksplisit penyebutan klaster di KUHP baru atau lama. Yang ada adalah pasal 55 dan 56 KUHP. Ya, jadi bahasa-bahasa hukum seperti ini diharapkan tidak dijadikan sebagai model baru yang justru nanti akan merusak bagaimana penyidikan di tahun Indonesia Emas tahun 2045. Itu yang saya sampaikan seperti itu, ya kan. Yang ketiga,
ya. Ya Mbak Tiara, apa? Tidak bisa disebutkan perbuatan-perbuatan itu Seberapa? dalam beberapa pasal tindak pidana. Ini pun juga menyalahi pasal 63 Ya wis, aku lagi live di Polda. buku ke-1 KUHP. Ya. Jadi kalau ada tindak pidana khusus dan ada tindak pidana umum, yang digunakan adalah tindak pidana khusus. Ya, sebagai contoh. Contoh, misalnya tindak pidana korupsi. Seorang pejabat negara tidak lagi dikatakan penggelapan dalam jabatannya sebagai pemegang keuangan. Ya undang-undang korupsi itu, undang-undang pidana khusus itu yang diterapkan seperti itu. Ya. Hal-hal seperti ini saya sampaikan ke depan. Semoga dengan yang kejadian terakhir yaitu SP3 Saudara Egy Sujana dan Saudara Damai Harilubis, ya, itu secara tersurat dan tersirat, ya, karena mereka melaporkan, ya, 4 orang melaporkan 8 orang, berarti penghentian penyidikan juga harusnya diberikan kepada seluruh. Dan tidak hanya Ugroseno, Roy Suryo CS juga menghadirkan mantan Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin sebagai ahli dalam kasus ini. Selain karena Tifa merupakan anak didik Muhammadiyah, Din menyebut penetapan status tersangka terhadap ketiganya tidak sesuai dengan etika moral dan etika politik. Saya nyatakan bahwa ketersangkaan itu atau penersangkaan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai etika moral maupun hukum dan politik yang saya pahami. Alasannya adalah Dr. Tifauzia Tiasuma dan kawan-kawannya mengajukan gugatan, ya, tuduhan atas pemalsuan ijazah oleh Joko Widodo. Menurut pendapat saya, itu adalah hak konstitusional sebagai seorang warga negara yang dijamin oleh konstitusi, terutama pasal 28 tentang kebebasan berpendapat, dan juga merupakan komitmen moral serta tanggung jawab moral seorang akademisi, intelektual maupun cendekiawan untuk melakukan koreksi sosial, kontrol sosial, pengawasan sosial politik, apalagi mengenai seseorang yang menempati kedudukan tertinggi dalam kehidupan bernegara kita, yaitu sebagai presiden. Maka tanggung jawab moral ini sangat tepat untuk ditujukan. Maka oleh karena itu, menjadikan Dr. Tifauzia Tiasuma dan kawan-kawannya sebagai tersangka dalam kasus ini adalah bentuk kriminalisasi. Saksi ahli lainnya yakni Muhammad Sobari turut berikan keterangan usai diperiksa di Polda Metro Jaya. Dirinya menjamin bahwa seluruh penelitian Roy Suryo CS dapat dipertanggungjawabkan. Karena saya pensiunan peneliti LIPI. Nah, saya menjamin di bawah sumpah bahwa penelitian Ibu Dr. Tifa, penelitian Dr. Rismon, penelitian Kanjeng Roy itu secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan, dan saya menjamin tanggung jawab itu. Saya menjamin. Nah, beliau-beliau ini meneliti di suatu wilayah, namanya wilayah kebebasan mimbar akademik, wilayah kebebasan ilmiah. Di dalamnya tidak ada aturan hukum yang mengatur. Jadi segenap tingkah laku ilmiah itu tidak melanggar pasal apapun dalam aturan hukum negeri kita.
Pemirsa, di Jawa Tengah, Presiden ke-7 RI Joko Widodo mendatangi Polresta Solo. Jokowi datang memberikan keterangan kepada tim penyidik Polda Metro Jaya dalam kasus tudingan ijazah palsu. Presiden ke-7 RI Joko Widodo tiba di Mapolresta Solo pada Rabu sekitar pukul 15.55 waktu Indonesia Barat dan disambut oleh Kapolresta Solo Kombes Catur Cahyono Wibowo. Izin, Pak. Kedatangan Jokowi ke Polresta Kota Solo ini disebut untuk berikan keterangan tambahan dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Sebelumnya Kejaksaan kembalikan berkas perkara kasus ijazah ke Polda Metro Jaya dengan 3 tersangka. 3 tersangka itu yakni Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Kusuma. Soal tadi pemeriksaannya atau apa, Pak? Ya, ada pemeriksaan tambahan, tapi untuk keterangan dan penjelasan biar penasihat hukum yang lebih menjelaskan secara rinci. Ya.